سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Babul waqfi, bab wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 951 yaitu wakaf. Wa an Abi Hurairah. Sebagai hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Idza mata dalam semangsane sedo sapa insan manungsa bani Adam ing qata'a mongko putus anhu saking al insan saking manungsa apa sing putus amalu apa amale al insan. Yang nek sedo ya boten saged amal yang begini amal taklifi, amal yang menghasilkan pahala. Nah, amal yang tidak menghasilkan pahala ini belum terputus, amal tasyrifi. Makanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah Isra Mi'raj, Nabi melewati kuburan Nabi Musa. Ada Musa, yusolli fi kubrihi, itu Musa. Dia sedang sholat di alam barzah. Terus kedua area di sholat dia kisah tentang Fatilah pun membaca surat Al-Mulk, kemudian dan Al-Kemah dalu-dalu kedua jero lemah untuk suaranya yang mau surat Al-Mulk. Pun bapak wedos tangan Kanjeng Nabi, itu sing mbok dadi kemah niku kubur. Yang itu Nabi maca surat Al-Mulk. Jadi terus amal tasyrifi, amal yang tidak menghasilkan pahala itu kesenangan, kesenlampah. Termasuk ketika yang lewat kuburan salam. Kata ini ahli kubur dijawab, Assalamualaikum ya ahli diyar, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Kata ini ahli kubur jawab, Waalaikumsalam. Cuma awak cek dengan krungu. Pamane krungu ya mlayu. Mereka punya amal, tapi amalnya itu statusnya tasyrifi untuk memuliakan mereka, menunjukkan mereka orang soleh, sakit jawab, sakit beraktivitas amal. Tapi yang ingin takwil hadis ini amal yang menghasilkan pahala, amal taklif. Ilang min salase, kecuali tiga itu secara zahir amal ini wau pedot, tetapi seperti tidak putus karena pahalanya masih mengalir. Napa niku? Setunggal yang menika sedekah jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Jadi nek cara fuqaha sedekah jariyatin ditakmilke, diarahke untuk dalil amalan wakaf. Sedekah jariyatin nek dalam kacamata fuqaha dia al-waqfu, itu adalah akad wakaf. Ada orang punya tanah misalnya pun, ini tak wakafkan untuk masjid. Dan ini
bermanfaat, sedekah ini untuk ganjaran. Meskipun yang bersangkutan itu, meskipun yang bersangkutan itu, pahalanya seolah-olah itu dino-dino sedekah, padahal sedekah itu bisa. Tapi karena manfaatnya itu terus, akhirnya pahalanya juga mengalir terus. Sedekatin jariyah. Sebagian ulama ada yang memahami sedekatin jariyah tidak harus yang berbentuk wakaf. Pokoknya nek wonten tiyang napa nggih amal asal manfaatnya itu bisa diambil terus, maka termasuk sedekatin jariyah meskipun tidak lewat jalur wakaf. Contoh untuk yang nomor ini, nomor ini, hibah, ini nomor ini, ini tiang terus dimanfaatkan terus. Ini tak kasih motornya dibuat terus. Sekarang itu itu selama masih diambil manfaatnya, meskipun tidak dengan akad wakaf, akad hibah, tapi asal manfaatnya terus. Itu juga masuk kategori sedekatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, utawi ilmu yuntafa'u bihi yang diambil manfaat, ilmu yang bermanfaat. Jadi artinya waktu dia punya ilmu, ilmunya ini disampaikan pada orang lain, terus oleh orang itu diamalkan. Yang tadi selama orang lain itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan, maka ini pahalanya mengalir terus. Terus guru TPQ, guru Al-Quran misalnya, ngajar Al-Quran, diajar. Kalau bocah 100 tidak bisa baca Quran, menjadi bisa. Kalaupun dia ini sudah wafat, selama 100 anak ini membaca Quran terus, gurunya tadi itu belajar. Kalau 100 anak itu jadi guru TPQ misalnya, ulang. Ini makin kayak Pak, bisnis multi level marketing. 100 anak, setiap satu anak ini jadi guru, minta bocah 100. Terus. Ini luar biasa. Nyelani Mas B, nyelani. Saya ini gak ada pekarangan, laju itu dipotong beberapa meter itu di dalam. Oh, ini termasuk jariyah. Jadi nanti prakteknya, entah itu akad apa wakaf atau dibagi untuk umum, jihad aman, itu masuk jariyah. Selama dia ambil manfaat sama orang banyak, oh itu jariyah. Jadi ada tanah, kemudian diikhlaskan untuk jalan umum. Nah ini masuk kategori sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini makanya Bapak Ibu jangan sampai tidak punya amal ini, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Ulang, karena ngaji ulang itu amal yang mutaaddi. Jadi ada amal lazim, ada amal mutaaddi. Amal lazim itu amal yang manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi kan baca Quran itu namanya amal lazim. Tapi kalau dia mengajarkan Al-Quran, amal mutaaddi. Lazim ya sudah pada saat itu saja. Tapi yang mengajarkan Al-Quran sehingga orang lain bisa, pahalanya luar biasa. Awaladin sholihin, atau anak sholihin ingkang sholih, yaitu ingkang dunakno lahu maring wong tuane. Rawan lagi hadis Muslimun sinten Imam Muslim. Waladin sholihin, kalimat waladun sholihun, makna sholih itu berikut. Nah kita tinggali ya, tinggalnya takrif sholih. Sholih itu man ada hukukullah wa hukukun nas, tiyang ingkang njogo hak-hak Allah, menunaikan hak-haknya Allah dan menunaikan hak-haknya manusia. Jadi pekerjaan sholih itu apik kalau Gusti Allah ibadahnya saya.
perintah-perintah Allah dilampahi, amalan sunnah dilampahi, larangannya Allah ditinggali. Jadi dengan Allah bagus. Biasanya yang baik pribadi yang taat kepada Allah. Terus yang kedua itu berbuat baik kepada orang. Jadi solih secara sosial. Jadi benar-benar menjaga haknya Bani Adam, ini pengertian solih. Cuma di dalam hadis ini, apakah waladun solih, orang yang mempunyai anak sehingga anaknya ini bisa menjadi apa, seperti sedekah jariah, pahalanya mengalir meskipun dia sudah tiada, apakah syaratnya harus anaknya itu selevel solih? Begini, apa kalau Gusti Allah ibadah saya kalau menusuk. Dan sekarang bagaimana ketika dia punya anak sing ora patek solih, beneran ora patek iso ngaji dan seterusnya, kadang-kadang lakoni maksiat dan seterusnya. Waladun solih niku nopo tidak menjadi koyit, tidak menjadi catatan pokok, tidak menjadi syarat. Yang penting solih itu ay waladun mu'minun muslimun. Yang penting anak ini beriman, yang penting anak ini Islam. Jadi betul kudu sampai selevel solih, betul kedah. Nah, kenapa kok ada kalimat solih? Ya daulah. Sebabnya biasanya anak sing sering dongakno wong tuwa iki anak solih. Nah, anak patek solih ya orang patek yang yang sesuai. Waladun solihun ya daulah. Makanya rata-rata fuqaha dalam mensarai hadis ini solih itu sebagai muslim, sebagai mukmin, betul itu sampai benar-benar anak sing taat datang Allah, sing saya datang menungso betul-betul. Tapi ini sekaligus isyarat untuk kita ini akan sembuh. Dan dua anak ya berusaha langsung soleh. Masuk sih penting Islam kau Islam soleh. Hadis ini dijadikan dalil para fuqaha untuk napa niki dasar hukum adanya amalan wakaf. Kembali sekali persoalan wakaf. Wakaf itu bahasa Arab, maknanya secara bahasa al-habsu, menahan harta. Mestinya misalkan dia bapak ibu kok punya harta, itu kan tergantung dengan hartanya mau dibuat membeli atau bahkan dijual, dihibahkan, dipakai apa tidak, pokoknya bagi kita yang mutlak tasarruf, kita bebas mentasarrufkan. Tetapi ketika harta itu diwakafkan, nah, maka harta itu seolah-olah sudah kita tahan untuk tidak bisa lagi kita pakai semau kita. Makanya secara bahasa maknanya al-habsu, menahan harta. Kalau secara syariat, takrif yang sering dipakai oleh fuqaha dalam takrif al-waqf itu habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqad'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin, habsu malin, menahan harta, hartanya wakil. Yumkinul intifa'u bihi, harta itu disyaratkan yang bisa diambil manfaatnya. Nah, tidak bisa diambil manfaatnya ya nggak sah. Aku punya tanah ini Demak, tak wakafno ya ning masjid. Posisinya ini terus kelelep segoro ya. Kan ada Pak tanah-tanahnya kena itu namanya Pak? Ya, air laut. Itu sudah tidak bisa diintifak. Aku wakaf motor ya. Mana motornya? Motornya hilang, belum ketemu. Nah, ini tidak bisa diambil manfaat. Jadi syaratnya harus yumkinul intifa'u bihi.
Kemudian di dalam proses mengambil manfaat itu ma'abaqoi ini. Jadi materi dari benda itu harus tetap ada. Itu syarat wakaf. Misalkan tanah, saya wakaf tanah untuk apa? Untuk masjid. Pada saat tanah itu dipakai untuk masjid, tanahnya diajak. Tidak gara-gara diberi musuh terus tanahnya hilang, kan tidak. Yang ini sah. Itu nek wakaf makanan. Saya punya bakwan ada 10 biji, tak wakafkan ke kamu ya. Padahal bakwan itu untuk dimakan. Begitu dimakan ya sudah hilang bakwannya. Yang ini benar sah. Wakaf kok bakwan, tidak bisa. Jadi syarat wakaf itu barangnya pada saat diambil manfaat, barangnya harus tetap. Nah, cuma kalimat wakaf baqoi ini, bendanya itu tetap awet. Ini baqo di sini itu baqoan nisbiyah, tidak baqoan abadiyah. Jadi cukup baqo nisbi. Jadi artinya benda itu secara umum memang awet, bisa dipakai berkali-kali. Meskipun pada akhirnya ya kabeh barang sing ngene dunya iki bakal rusak. Kita misalnya wakaf motor baterai 20 tahun, 30 tahun bakal sudah rusak. Tetap sah. Jadi pengertian bapak yang begini ini ora kok terus langgeng sak kursi gak bakal rusak ya. Nah, seperti itu nanti ya wakaf sing sah ya hanya tanah. Nah, kalau wakaf material nanti tidak sah. Orang-orang bakal rusak. Jadi di sini itu barang yang diwakafkan disyaratkan bakok, artinya terus. Jadi pada saat diambil manfaat barang masih utuh. Tidak kok terus ketika diambil manfaat dengan mengorbankan materi dari barang itu tidak. Sang wakaf apa? Lilin tidak bisa pada saat dipakai lilinnya hilang. Ikut kita soruf fi rokobati. Kemudian ketentuan dari baca wakaf itu memutus tasawuf. Di pada saat sangkut diwakaf ini pun sudah tidak bisa di apa-apakan lagi. Makanya jumhur itu pakai yang namanya wakaf itu begitu sudah diwakafkan ya sudah, itu milik Allah. Si wakaf itu sudah tidak boleh lagi ngotak-ngatik, apalagi sampai menarik wakafnya tidak bisa. Dan wakaf ini ya, menurut jumhur cukup dengan adanya ikrar. Jadi misalnya dia sudah diikrarkan di hadapan saksi masyarakat meskipun belum di akte dengan ini KUA, ini satu sah. Coba kecuali menurut anak tidak harus pengurus tidak punya data, akhirnya sawah hilang. Kejadian kita dikata, makanya masjid itu lo miro tapi berhenti hitam di atas putihannya kemarin bis minimal ganti nama. Ya tadinya masih atas nama pribadi harus segera diproses biar atas nama masjid. Itu apa? Saat ini dalil Al-Quran tentang adanya akad wakaf. Dari Quran wonten ayat kata
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kalian ini rela hati infak mimma, sebagian, tidak semuanya, mimma tuhibbun, sebagian dari harta yang kalian cintai. Wah, ini Pak, jadi Quran ini nyebut nek sedekah itu ya bodoh sing mbok senengi, aja sing gak mbok senengi mbok kek wong sing disenengi ora. Ada gorengan, tidak hari begitu ora cocok lebono kulkas telung dino gedang gorengan sumatos kayak notangane. Nonton ini gedang goreng yang kulkas freezer bisa. Tanggane nyokot kok watos kaya waktu. Ini terus hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in, harta apapun yang kalian infakkan fa innallaha bihi alim, sungguh Allah itu maha mengetahui. Ayat ini itu pada saat turun itu ada seorang sahabat yang mendengar ayat ini, namanya sahabat Abu Thalhah. Abu Thalhah itu gadah tanah kebun gitu, kebun indah di sebelah timurnya Masjid Nabawi. Di tengah kebun itu ada mata air. Ini nek cara daerah ini posisinya strategis, tempatnya subur, indah, strategis, regane larang. Nama tempat itu Buhairah. Niku panggonan sing paling disenengi Abu Thalhah. Jadi nek Abu Thalhah ing masjid tadi bareng sama masjid terus mampir kebune, kadang-kadang ngombe banyu mata air. Termasuk Rasulullah SAW dan para sahabat parpung jamaah nyawang-nyawang kebune Abu Thalhah, dan kurma dijaga, terus wonten mata air diminum, wah rasanya asik. Abu Thalhah senang banget. Dari sekian harta yang paling dicintai Abu Thalhah Buhairah ini. Lah kok berbarangnya biar Mbak itu mendengar Quran diturunkan Kanjeng Nabi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dari sekue itu lho ora iso diarani wong apik cara Gusti Allah. Terus tak nikmat dan seru. Sehingga kamu sanggup menginfakkan dari harta yang kamu sukai. Waduh. Wa ma tunfiqu min syai'in, tapi kamu enggak usah khawatir. Harta yang kamu infakkan itu fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui, akan pasti dibalas. Gusti Allah nggih pirsa, kalimat pirsa itu tidak sekedar mengetahui tapi fayujazihim. Allah pasti akan membalas. Begitu seperti apa mendengar itu Abu Thalhah terus matur sama Nabi, ya Rasulullah, baru saja saya mendengar Quran turun. Jadi orang tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga dia ini infak terhadap harta yang disukai. Syukur Rasulullah, harta yang paling aku cinta itu Buhairah itu, timurnya Masjid Nabawi. Pripun ini saya. Pertanyaan yang Nabi, saya tak napake. Saya bandingkan Nabi, disudakono cuma dibagi loro. Yang separuh kamu sedekahkan untuk keluarga besar. Yang separuh untuk lil muslimin. Nah ini bijake Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi untuk mana Pak Dewi ini nek wonten tiyang curhat kepengen wakaf, kepengen sedekah nggih karo diarah-arahke. Jangan sampai yang kebetulan wonten Pak peristiwa wonten tiyang saking semangatnya wakaf, omah tanah kabeh diwakafno. Anaknya bingung manggon ning ndi. Ya ini boten ngudune anaknya di papan kiri rembukan. Kecuali ketika memang keluarganya sudah siap tidak apa-apa. Ini
bawa tenaga anak bingung manggone ndi malah ramane malah bingung ngomong. Ya kan Nabi contohnya kan Nabi Abu Talha itu sejak awal pengen itu Buhairah diwakafkan 100%. Tapi oleh Nabi jangan semua, separuh kanggo keluarga besarmu, separuh kanggo muslimin. Itu akhirnya banyak sahabat-sahabat yang masih kerabatnya Abu Talha dapat bagian. Jadi indahnya arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar Quran lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sing nomor kali peristiwa wakafipun Abu Talha. Kemudian lagi hadis nomor 957. Wa ani bin Umar, sebagai hadis saya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten sahabat Abdullah bin Umar. Niki berarti sing cerita niki Abdullah menika putrane Umar bin Khattab. Lah Abdullah cerita asaba makanani Umar apa Umar ardon ing bumi di Khaybar ing dalam tanah Khaybar. Tegese Umar mendapatkan tanah di daerah Khaybar. Tanah Khaybar itu terkenal Pak, tanah yang paling subur daerah Khaybar. Medina yang subur itu Khaybar. Ada yang mengatakan ini hasil jalan perang, ada yang mengatakan enggak, Umar ini menjual budak sebanyak 30 orang. Akhirnya uang hasil penjualan budak ini dibelikan tanah di daerah Khaybar. Fa'ata nulis wan sapa Umar bin Khattab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamil hale nyuwun dawuh, minta diarahkan, minta diperintah, nyuwun pangeran sapa Umar du ing Kanjeng Nabi fiha ing dalem Khaybar. Hari Pak dalil tiang ini ajeng sedekah infak, saya ini konsultasi kali ahli ilmu. Jangan asal sedekah, jangan asal infak, jangan asal wakaf. Tanya pada ahli ilmu. Dan kira-kira sing paling bagus apa? Buat ada informasi sing paling tepat, sing paling itu, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Dan masjid Nawawi wonten Pak Tian Loro, Pak kula gadah tanah sekitar 30 ubin. Ini hasil tak wakafno pekarane tek masjid. Kula pengurus takmir. Sebelah mana sana? Terus untuk apa? Semuanya di masjid. Mboten kula malah bingung rowo, karena begitu sudah wakaf ya sudah, kecuali di sawah bisa diolah menghasilkan. Itu pekarangan belesep posisi nangen. Terus saya arahkan kalau sampai dengan kepengen yang lebih manfaat pada masjid, coba sebelah masjid adalah kosong, kemungkinan saya tukar, tukarkan dulu. Dan makanya ini sampun dados, makin ini serahkan masjid itu lebih manfaat. Ke depan sangat dibutuhkan sama masjid. Waktu Pak Bul, jadi ikhtiari, tapi ini dari deal guys, jadi diarahkan. Karena jangan sampai ada takmir asal menerima wakaf, setelah itu nggak bisa mengelola. Kecuali ketika dia punya program sepun jauh, tapi punya program yang bisa bermanfaat. Ini masalah sangat yang kecil Pak. Pernah hanya sekedar dari muslimin, kemaslahatan muslimin ngoten nggih. Begitu teh masjid itu ada. Makanya nanti terus. Nah, nyatanya Nabi, sahabat Umar minta pengarahan Nabi, sahabat Abu Talha sudah minta pengarahan Nabi. Dan dalam peristiwa Abu Talha, Nabi kan tidak langsung menerima semua. Padahal posisinya dekat dengan Masjid Nabawi. Karena Nabi melihat banyak sekali keluarga Abu Talha yang dalam kekurangan. Dan naik tanah Buhairah, ini tanah yang begitu kaya, nilainya luar biasa. Sementara kamu punya kerabat yang masih membutuhkan. Dan kok berbarangnya di
wakafnya semuanya. Nanti gimana keluarga besarnya? Tadi kan Nabi. Faqala kemudian Umar matur, ya Rasulullah, ini asabtu ardon bi Khaybar, lam usib malam qattu. Saya ini ya Rasul mempunyai tanah bumi di daerah Khaybar. Lam usib malam qattu wa anfasu minhu, di mana saya belum pernah mendapati harta terutama bumi yang lebih indah menurutku daripada Khaybar. Ini dalil Pak, nah infak musim paling nyenang. Apa nih ya Allah, apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta lamun karep sapa sira Umar, habasta ngekar sapa sira, nahan sapa sira aslaha ing pokoke. Wa tasaddaqta lan sedekah sapa sira biya kelawan tanah sing Khaybar niku wau. Umar, nek menurutku tanah Khaybar milikmu itu habas tahan. Artinya jangan sampai kamu jual, jangan sampai kamu wariskan kepada keluargamu, pokoknya tahan. Biar manfaatnya itu milik muslimin. Kemudian hasil-hasilnya kamu sedekahkan semua. Nah, kita jawab bahasa begini. Tanahmu diwakafke baik, di mana tanahnya itu sudah habas kamu tahan, tidak boleh ditasarkan lagi untuk selamanya. Kemudian hasilnya kamu sedekahkan. Umar berkata, Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, fatasaddaqa bi Umar. Kemudian Umar menyedekahkan tanah Khaybar ini. Bayo anak hanya saja la yubau boten parang didol asluha apa pokoke bumi. Wala yurosu asluha berarti tanah. Wala yurosu lan ora kena diwaris. Wala yuhabu ora kena dihibah. Kata sedekah nuli sedekah sapa Umar biya kelawan tanah Khaybar niku fil fuqara ing dalem kemaslahatan kang fakir, fil qurba lan ing dalem napa niki kerabate. Fi sabilillah dan sabilillah wa bil sabil lan ibnu sabil wa dhaif lan kanggo rumah tamu. Nah ini. Kemudian la junaha ala man waliha. La junaha ora ana larangan, ora ana dosa iku maujud alaman ing atase wong waliya kang ngrumati ya ing tanah niku tegese nandire. Boten dosa ayat kula ento mangan min hasange sebagian hasil tanah Khaybar niku, tapi oleh mangan bil ma'ruf kelawan napa cara ingkang sae. Wa iman lan awet jaharan sedikon ing kanca. Jadi pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharga. Kemudian Umar ini yang memberi makan sodikon konco biro utama milih sing boten gadah malan yang bodoh mutafaqun alaih. Walaf duli muslimin, redaksi hadis ini niku saking Sahih Muslim, riwayatipun Imam Muslim. Wa fi riwayat tentang itu di dalam riwayat dari Bukhari ketika Bukhari tasoddaq yang dikatakan Nabi tasoddaq sodako sapa Umar bi aslihi kelawan pokoke bumi la yuba ora kana dendol wala yuhabulan ora kana dibah wala in yunfaqu thamaru tapi nek dadi infaqno thamaru apa buah. Jadi hadis yang kedua ini dalil praktek wakaf pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilampaui Umar. Bahkan ulama mencatat orang yang pertama kali ikrar wakaf ini Umar bin Khattab, sanes Abu Talha Umar bin Khattab. Terus tenggone hadis ini ada beberapa catatan. Pertama, orang itu nek sampun mengikrarkan wakaf, maka nanti barang sing diwakafkan itu lillah, milik Allah. Dia sudah tidak bisa lagi
yuba menjual barangnya la yuba untuk para kudol, la yurosu untuk para kewarisi, para kewarisi, wala yuhabu untuk para dibahki. Ini konsekuensi daripada akad wakaf. Ini beberapa lagi catatan dengan hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan saya wakaf itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Sahipun wakaf itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama ada syurutul wakif, syaratipun wakif, orang yang wakaf. Pertama, cara fikih Pak ini itu harus sihhatu ibadatihi, karena wakaf itu termasuk ikrar, maka nomor ini harus sah akadnya, sihhatu ibadatihi, mengadakan akad sah. Lalu wakif itu syaratnya kudune hurron balighon aqilah, ya baik kita hurron yang merdeka sanes budak. Terus balighon kudune balik, bocah cilik kok wakaf mboten sah. Ana bocah cilik yo napa niki wae motor Pak iki tak wakafno kanggo yayasan iki. Enggak boleh sah cilik durung balik kok wakaf. Terus aqilan harus orang berakal. Ana wong edan moro iki tak wakafno ya mboten sah wong edan. Terus nomor kali syaratnya ahliyatut tabarruk. Kudune sah berdirman. Ketika dia infak itu sah. Makanya yang sing mahjur alaih, sing hartanya hajar tidak boleh dilaksanakan, contohnya wonten yang idiot, sapi, terus yang muflis, yang sing ada utang tidak bisa nyaur, akhirnya bodohnya dipelitkan oleh imam, oleh negara. Dan ini buatan para wakaf. Wonten yang diutang karo bank, akhirnya bodohnya disita. Kalau berbarangnya bodohnya sing disitanya itu diwakafno. Ini tak wakafno kan masjid. Nah, padahal lebih proses penyitaannya itu benar sah. Ya tadi tanggal betul parahnya tentu ini untuk masjid Pak. Aku rebutan karo pengadilan itu menang pengadilan karena dia sudah dibaikkan oleh negara. Terus nomor 3 harus ikhtiar, harus mukhtar. Yang sing wakif itu tidak boleh dipaksa. Benar-benar atas ide sendiri. Saat ini syaratnya mawquf, boleh sing diwakafke. Menika napa niki harus ainan muayyanah. Bodoh ingkang napa nggih? Jelas. Rupa ain. Jadi wakaf itu harus berupa ain. Niki cara fikih Pak. Wakaf itu harus berupa benda. Betul barang wakaf rupa ilmu. Aku wakaf ilmu, nah, barangnya akan dicekelan itu. Aku wakaf rupa, nggak boleh. Nah, apa karena wakaf itu termasuk akad sing hubungannya kalian apa kayak bondo. Jadi harus ada ain. Terus muayyanah itu harus jelas. Terus nomor kali memerlukan dari wakif, kudune bondo sing diwakafkan itu benar-benar milik si wakif. Ini tanah tak wakafkan ke masjid, tanah sapa? Tanah tanggaku ya boten sah. Tanah dhewe. Terus nomor 3 dalamul intifak bil mauquf. Terus barangnya ini harus bisa diambil manfaat sementara barangnya aja. Peristiwa tanah, motor, tapi nak wakaf sego pecel sakom, wakaf sego pecel ya betul ansar karena begitu dia ambil manfaat langsung bablas silang barang. Terus nomor sekawan mauquf ini harus manfaatnya mubah, Aku apa sih wakaf, tapi barang sih betul parang dengan tidak boleh diambil manfaat haram misalnya. Ini bisa
bisa kita lihat dari hadis ini. Ditinggali Umar kan tetapi syarat-syaratnya langit. Terus hadis ini menunjukkan barang wakaf menika la yubah, tidak boleh dijual. Barang mesti wakaf kok didol. Termasuk kategori tukar guling. Ini contohnya betul Pak. Barang yang sudah diwakafkan itu tidak boleh ditukarkan, entah ditukar dengan uang dengan didol atau ditukar dengan barang lain, tidak boleh. Lalu praktek tukar guling itu betul Pak. Wakil kholibat senajan barang ini meh rusak dari fikih sapi. Depan mencoba nek cara madzhab Abu Hanifah ansal, tapi syaratnya tiga. Setunggal barang ini ku ala ilal khurub meh rusak. Soalnya barangnya cara sawah secara produktif posisinya angel soalnya rusak. Nomor kali penggantinya itu harus lebih baik. Nomor tiga harus bikin bil imam. Ini cara fikih Hanafi. Tapi nek cara fikih Syafi'i bener paham. Lan nek wonten masjid diwakafi tanah sawah, masjid bangun, sawah bener didol. Misalnya didol, duitnya bangun, masjid lempar. Seandainya ngedol sinten, wong takmir bener gadah hak ngedol. Wong itu barang wakaf. Kecuali ketika takmir punya kas, kasih gede Pak, untuk masjid kasih sampai 1 juta. Akhirnya duit kas ini dibikin beli sawah, membeli sana nyewa loh, membeli. Dan suatu saat masjidnya bangun, akhirnya sawahnya didol, duitnya gak tumbang, boleh karena itu bukan sawah maka itu sawah dari kas dari ansal, tapi tidak sawah kan bukan barang. Ini bukan barang itu tentang kenapa ini. Terus wonten kalimat la junaha ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusi makan dari sebagian harta wakaf tersebut bil ma'ruf dengan cara yang bagi pengurus tanah wakaf, misalnya kados nadir ya tadi, apa boleh ikut makan sebagian dari hasil tanah wakaf itu? Kalau memang dia benar-benar mengurusi, ya, dia boleh makan, tapi bil ma'ruf itu dengan kadar alladzi jarat bihi al-'adatu, dengan besaran kadar yang biasa ini diambil untuk pengelola. Nah, cara bersebagian itu ujroh misil. Jadi jenis pekerjaan yang ia kerjakan itu cara hariannya digaji piro, cara mingguannya digaji piro, cara bulannya digaji pinten. Nah, nyata ini upah standar. Nah, upah standar. Oh, ini aturan main wakaf. Tambah setengah hadisnya. Hadis nomor 953. Wa an Abi Hurairah setelah hadis saya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ba'asa utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Umar ing Umar ala sedekah ing atase sedekah tegese zakat diutus kanjeng Nabi kon narik zakat. Sing narik Umar ya cair lah ya. Dudi nek wonten. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal pernah diutus ke daerah Yaman. Di zaman kanjeng Nabi Umar. Zaman kanjeng Nabi Umar ke Yaman zaman kanjeng Nabi. Wa amma Khalid, sedangkan Khalid faqat ihtabasa. Khalid menika waqaf adra'an ing baju besine. Wa a'ta dahulan peralatan perangi fi sabilillah ing dalam jalannya Allah. Kanggo kepentingan perang fi sabilillah. Hadis ini
napa nggih sing terus ditekan ini wa amma khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa atada. Barang sing sah diwakafke napa hanya tanah napa sanese angsal nyata ini Khalid niku wakaf baju besi terus alat-alat perang ini diwakafkan oleh Khalid bin Walid. Makanya barang yang diwakafkan itu ada dua jenis. Pertama ikoron berupa ikor ini berupa lahan panggonan yang tetap lahan. Nomor kali mangkulat menika barang sing saged dipindah-pindah. Contohnya ini baju besi, kalau saat ini motor, pokoknya alat-alat ini. Oke, sebenarnya pada saat diambil manfaatnya barang ini ajeng. Ini apa nih wakaf? Mana Bapak Ibu misalkan wakaf barang, sing barang ini mau nomor ini. Nah, sebenarnya pada saat diambil manfaat dia tidak hilang, yang ini sah, tidak harus berupa tanah angsal, material yang ini angsal, material yang ini angsal, misal motor satu ini nyatanya kalau ini baju besi di apa ini dibakar, waktu dari alat-alat perang ini dibakar. Cuma yang penting orang yang ngurusi saat ini tak bahas ini masalah mauquf alaih. Sekarang timbul pertanyaan, ada wakif yang sewakaf, terus ada mauquf barang yang diwakafkan, terus siapa pihak penerima wakaf? Pihak penerima wakaf itu namanya mauquf alaih. Mauquf alaih itu ada dua jenis. Setunggal mauquf alaih muayyan. Mauquf alaih ingkang berupa perorangan. Angsal Pak. Jadi misalnya dia punya motor, ini motor tak wakafkan untuk sampean. Yang tadi motor itu menjadi hak sing nomor wakaf. Dinggo terus dino-dino. Ngeten iki sing wakaf mboten parang adol, sing nomor wakaf mboten parang adol, dia hanya boleh menggunakan. Nek ternyata hanya dia saja kanggo kowe tok titik. Nah, ngeten iki begitu Joseph tiyang sing dolongir pun. Terus balik maneh karo ning gone sing duwe. Tapi nek iki tak wakafno kanggo kowe, bar kowe iku terus anakmu sing anakmu sing terus ponakanmu, bar ponakanmu terus tanggamu sing paling cedhek misalkan terjadi ngeten iki Pak. Ngeten iki piyambake terus piyambake sing do anake sing do. Dadi nunggu mati ya. Mangke saged terus. Ini namanya wakaf muayyan. Terus mari wonten mauquf alaih muayyan. Terus wonten mauquf alaih jihah amah. Jadi wakaf tidak untuk perseorangan, tapi digunakan untuk kepentingan umum. Contoh tanah diwakafkan untuk masjid. Tanah diwakafkan untuk masjid. Ini namanya mauquf alaih bukan perorangan, tapi jihah amah, kepentingan umum. Penerimaan lagi jihah umum penerimaannya. Cuma untuk kasus jihah amah ini ngeten iki sing ngurusi namine nadir. Makanya setiap wakaf yang di situ ada napa nggih penerimaan itu jihah amah kedah ditunjuk nadir. Misalkan nggih terus masjid kan di wakaf nggih ya tanah ya bangunan. Ngeten itu juga wonten nadir. Itu Pak pengurus itu sangat nadir. Jadi nadir itu secara syar'i dia yang punya wilayah, punya kewenangan untuk mengatur tanah wakaf atau barang wakaf itu. Lah nadir itu wonten kalane napa nggih?
nadir khos konten kalane nadir am. Nek nadir am ini pemerintah setempat. Nek nadir khos itu sing dirujuk. Nanti di daerah Kebumen kali daerah Pantulan di tempat, di daerah itu sing namanya nadir di perorangan. Misalnya dia terus masjid A, nanti nadir dan Pak Kiai Sifulan. Bagi Pak Kiai itu motor dia merujuk malih seorang. Tapi nanti di Kebumen biasanya nadir desa ya, kolektif. Biasanya tapi yang punya kewenangan itu nadir. Sedangkan pengurus itu tugasnya gini kok takmir itu harus menghormati kegiatan masjid. Tapi yang punya kewenangan secara syar'i untuk memutus ke namanya nama tanah wakaf mauquf itu nanti. Makanya bahasanya hadis law la junaha ala man waliha ayyakulanin man waliha. Walhasil kita itu nek ngaji ini diusahakan Pak. Terus pokoknya berupa kemauan nek saged awak dhewe gadah amalan wakaf. Amun ngantos urip pisan kok mboten gadah amalan wakaf. Nggih minimal lah 3 dari 3 hal, 1 dari 3 hal. Syukur temen-temene gadah. Setunggal kedah duwe amal sedekah jariyah. Utama kanggo masjid, mushola, pondok pesantren, kedah ditinggalan itu. Jangan sampai terjadi wonten tiyang duwe pekarangan mabra sama mabra mesedo gak duwe amalan wakaf blas. Niku berarti piyambake nekat niku rugi, tiga anakmu tuh kabeh rugi. Kedah wonten sekecil kata ingkang kagem wakaf. Ilmen itu tafa'u bihi sana mulang-mulang dan usah sakit-sakit deh. Terus walatin solihin anak putusnya kata semakin kata sing anak putus semakin kata sing denake Pak ya. Saat ini ada hadis sana sing perlu kula aturke. Ternyata banyak sekali amalan ya sing punya apa nggih kehebatan sedekah jariyah. Pahalanya mengalir terus. Dalam hadis Ibnu Majah disebut inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada beberapa amalan seseorang yang beramal itu sudah meninggal tapi pahalanya ngalir terus. Napa niku? Setunggal ilman nasyarahu. Ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Nomor kali waladan sholihan tarokahu, anak solih yang ia tinggalkan. Nek sakit duwe anak sing solih iki sing ndongakno wong tuane sak teruse. Nomor 3 mushafan warasahu. Dia punya mushaf kemudian diwakafkan. Ini mushaf. Tapi saat ini kan berusaha bergada mushaf ya. Aw masjidan banahu, masjid yang dibangun. Mana sakit bangun masjid, urun tanahnya tadi material. Aw baitan ibnu sabilin banahu, atau bangun bangunan untuk ibnu sabil, musafir. Ini ganjaran gede. Aw nahron ajrohu, utawi ngamal jariyah rupa kaleng tadi irigasi. Belajar gajah irigasi sehingga dimanfaatkan banyak orang, ganjarannya mengalir gitu. Au sedaqatin akhraja min malihi, ini wakaf nih. Fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautihi. Jadi gimana saged kangge napa nggih kangge pensiunan nggih, pensiunan senajan napa sudah tidak di dunia tetapi ganjarannya tetap tinggi. Awak dhewe diberi kesempatan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka